Ya, kembali saya menjumpai hambanya yang dikasihi Tuhan. Tentunya saudara juga masih penasaran kelanjutan dari perbincangan kesaksian Bapak Aliudin ini sampai di mana sih gitu. Kok sampai tergila-gilanya sama Tuhan Yesus. Bahkan sekarang nekat ya, dia punya pelayanan sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Kenapa sampai sebegitunya gitu gara-gara Tuhan Yesus. Kita juga pengen tahu semua nih Pak ya. Kelanjutannya Pak, saya mau tanya nih Pak. Ketika Bapak saudara semua tahu kalau Bapak tuh sudah jadi Kristen. Nah, dulu kan Bapak pernah waktu masih sama-sama mereka pasti setiap hari kumpul-kumpul tuh ada ya Pak, kumpul keluarga itu pasti ada. Nah, ketika Bapak menghadapi momen-momen seperti itu gimana Pak perasaannya gitu loh. Kan inget dong dan pasti mau pulang kampung lagi gitu rasanya. Itu gimana Pak momen-momen tersebut Bapak lalui dengan baik? Ya, sekali lagi shalom saudara kekasih dalam Kristus, dengan saya Aliudin, saya dari Aceh. Ya, saya begitu percaya dengan Tuhan, mengalami banyak masalah, banyak tantangan karena orang keluarga ya mulai marah dengan saya. Ya, orang-orang yang tahu saya, orang-orang yang kenal saya, mereka marah, mereka membenci saya. Tapi saya tetap memaafkan ya, saya tetap mengampuni ya, karena saya menganggap mereka tidak mengerti. Dulu saya seperti itu ya. Karena perbedaan jadi begitu marahnya. Mereka menganggap seperti saya mempermalukan gitu. Padahal saya berubah, cara berpikir berubah, hatinya berubah, hidupnya berubah. Banyak sekali saya berubah. Ya, ini karena Tuhan. Kasih Tuhan itu saya alami. Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu mengajari kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi menghadapi keluarga-keluarga saya, tentunya saya ingat ya dengan masa lalu saya, bagaimana dengan keluarga, kebersamaan kami dalam keluarga. Sebenarnya keluarga saya di Sumatera sangat baik ya, mereka sangat ramah, sangat bagus ya, dengan taat ibadahnya, soleh, dengan mengaji mereka sangat-sangat taat dengan rutinitas keyakinan ibadah mereka, adat istiadat budaya mereka ya. Sebenarnya orang Aceh cukup baik-baik ya. Kalau jumpa dengan orang selalu sapa Pio, hai Pio, jak kenal wile gitu ya. Mari ke sini dulu ya. Orang Aceh cukup baik, cukup menyapa. Kalau bisa orang datang langsung dikasih makan ya. Itu budaya di Aceh. Ya, saya tidak bisa pungkiri itu sangat baik, sangat bagus. Kebetulan keluarga-keluarga saya juga ya cukup baik, cukup bagus. Ini karena perbedaan agama aja, perbedaan iman itu yang membuat mereka marah ya. Di lain hal saya cukup baik dengan mereka. Apalagi setelah tsunami saya membantu banyak tentang Aceh. Kebetulan saya banyak kenal orang-orang, jadi bisa membawa bantuan cukup luar biasa untuk Aceh. Nah, jadi itu membantu mereka. Dulu waktu saya masuk di Aceh itu, waktu tsunami itu membantu, itu khusus untuk membantu ya. Nah, tapi karena keluarga saya tahu saya Kristen, tapi tetangga-tetangga tidak begitu tahu sebelumnya. Tetapi sekarang semua orang tahu ya. Semua orang betul-betul tahu karena saya bicara di dunia maya, di YouTube banyak menyiarkan saya. Jadi saya banyak bicara di YouTube ya, karena orang sudah cukup marah ya. Saya tidak bicara di YouTube ya, khotbah saya muncul di YouTube. Dari gereja A, dari gereja B, dari gereja C, ya khotbah saya muncul. Jadi dalam hati saya, ini saya sudah hadir di dunia maya, di dunia YouTube.
Jadi saya pikir, wah saya hadirkanlah diri sendiri. Sudah basah-basah sekalian. Nah, makanya saya dimuncul di YouTube, saya diserang, dicemooh, dicaci, dimaki, difitnah, dikata-katakan dengan kata kotor, tapi saya tetap damai ya. Karena Amin. saya punya kasih, saya Haleluya. mengasihi mereka. Yes. Karena sifat Tuhan itu kasih Yes. ya. Hablum Mengasihi minallah ya. wa hablum minanas ya, Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Nah. Mengasihi Allah, mengasihi manusia. Yes. Ya, saya mengasihi Allah, mencintai Allah. Berarti saya harus Mengasihi. bukan wajib saya mengasihi saudara saya, Amin. bahkan musuh. Musuh aja kita doakan. Itu Nah. yang diajarkan oleh Tuhan. Iya. Karena sifat Tuhan pengasih dan penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah itu yang Maha Pengasih dan penyayang. Sifat Allah itu pengasih dan penyayang, dan inilah yang sedang saya lakukan kepada siapapun. Kasih Tuhan itu saya jalani ya. Tentunya saya rindu dengan keluarga saya ya. Saya rindu kebersamaan, makan bersama. Apalagi kami orang-orang Aceh dengan khas masakan Aceh, gulai karinya Wow, yang mantap. handal ya. Saya ingat mama saya itu sangat jago masak, sangat pintar masak. Makanya turun kepada anak-anaknya, anak-anak suka masak ya. Dan apalagi saya sangat suka masak juga. Akhirnya tertular dengan diri saya yang suka masak ya. Istri saya orang Betawi ya, kurang banyak mengerti tentang menu masakan ya. Jadi saya lidahnya lidah Aceh, lidah Sumatera ya. Mau nggak mau bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Kalau saya belikan sangat mahal. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya tahu. Sekarang puji Tuhan istri saya juga tahu. Jadi saya rindu juga dengan keluarga saya, kebersamaan. Saya dapat melihat bibi-bibi saya yang baik sama saya, mengasihi saya. Mereka sangat sayang sama saya. Keponakan-keponakan saya sangat sayang, sangat mengasihi saya. Tetapi sekarang keponakan-keponakan saya marah kepada saya. Mereka seperti menghujat saya, mereka tidak terima dengan keberadaan saya. Padahal saya berubah. Inilah karena perbedaan. Mereka menganggap orang Kristen itu suatu momok, dan Injil itu suatu momok bagi mereka ya, suatu kengerian. Padahal Injil mengajarkan kasih, damai, Kabar baik. sukacita, kabar baik ya. Iya. Dalam bahasa Aceh habagat. Habagat itu berita kabar baik ya, Iya. memberitakan kabar baik kepada orang. Orang cerai supaya tidak cerai, orang membunuh supaya tidak membunuh, Yes. orang membenci supaya tidak membenci, mengampuni. Itulah yang diajarkan oleh Injil ya. Iya. Tapi ya saya dengar dari komentar-komentar Injil itu dipalsukan, tidak benar. Yang dipalsukan aja mengajarkan yang baik, mengasihi, kebersamaan. Ini yang luar biasa. Makanya kalau ada yang lebih dari ini, saya akan cari itu di mana yang lebih dari ini ya. Tetapi selama hidup saya ya, sekarang saya sudah kepala 5 ya. Jadi seumur hidup saya saya dapati ada kasih Tuhan. Ya, Amin. kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pendendam, kasih itu tidak cemburu, kasih itu mau melayani, kasih Amin. itu memberi, ya. Amin. Kasih itu penuh sukacita. Karena kasih Iya. tidak simpan kejahatan ya. Kalau saya simpan kejahatan dalam hati saya atau dalam pikiran saya, sedikit aja pikiran saya salah, sedikit aja ada hati saya salah, sedikit aja mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini menunjukkan begitu suci dan kudusnya Tuhan itu ya. Saya mengalami Tuhan, saya merasakan Tuhan, saya menikmati Tuhan. Firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya ini merasakan Tuhan. Amin. Orang bilang sesat, orang bilang kafir. Saya merasakan Tuhan. Saya berubah. Saya mengasihi manusia. Dulu tidak bisa seperti itu. Saya suka ini, saya suka yang ini. Yang ini tidak suka saya. Apalagi yang ini dia ini. Modelnya begitu saya tidak suka. Ini lagi nih nggak suka. Yang ini suka saya, yang ini suka. Yang ini suka. Sekarang tidak bisa. Siapapun saya harus kasih. Amin. Orang gila pun, orang gila saya harus mengasihi. Amin. Bahkan Amin. orang yang tidak pantas saya kasihi, saya tetap harus mengasihi. Haleluya. Karena sifat Tuhan kasih. Yes. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Yes. Pengasih Dan penyayang. dan penyayang itu. Amin. Ya, tertanam Tuhan, saya merasakan Tuhan, saya menikmati Tuhan. Di saat saya punya masalah, di saat saya punya tantangan, di saat saya punya persoalan, saya tidak jauh mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Saya tidak jauh mencari Tuhan.
Ayat lain dalam Injil katakan, carilah Tuhan selagi mau ditemui, berserulah kepada Dia selagi Dia dekat. Ya, Tuhan tidak jauh. Ya, cari kerajaan Allah. Kemana kita mencari? Apakah ke Israel? Apakah ke negeri yang lain? Dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita, kita melakukan kehendak Allah. Kita melakukan yang benar dalam hidup ini, bukan melakukan yang salah, bukan melakukan dosa. Makanya tadi saya katakan sedikit aja pikiran saya salah, ada aja sedikit ada hati nurani saya salah, mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah Tuhan. Amin. Saling mengasihi. Tidak kebetulan saya ketemu dengan empok saya ini yang luar biasa. Beliau istrinya almarhum Bapak Junaidi Salat, ya. Tidak kebetulan kami berjumpa ini. Empokku yang luar biasa, ya. Babe di surga luar biasa. Babe di surga, di surga luar biasa. Inilah beliau, ya. Boleh dikatakan sudah ngelotok, sudah ini Betawinya. Kebetulan isi saya juga orang Betawi, ya, orang Betawi. Jadi saya sedikit banyak mengerti budaya Betawi. Kenapa saya mengerti budaya Betawi? Karena banyak waktu saya kunjungi keluarga saya, kakaknya, empok-empok yang lain, encing-encingnya, encang-encangnya, nyaknya. Waduh, luar biasa. Jadi saya tahu budaya Betawi. Saya bangga dengan orang Betawi yang cukup menghargai orang, menghormati orang, ya. Ya, asal mereka jangan diganggu. Orang Betawi bilang, ya lo gue. Jadi saya sangat suka dengan situasi budaya orang Betawi. Ya, keluarga saya banyak keluarga, satu rumah itu bisa 3 keluarga, 4 keluarga bisa menyatu. Kita belajar dari poin ini. Kenapa bisa? Ya, orang Betawi bisa. Inilah menunjukkan kebersamaan orang Betawi itu sangat-sangat luar biasa, ya. Apalagi mengunjungi keluarga, mengunjungi saudara, ya, itu saya rasakan. Boleh dikatakan saya juga bagian dari orang Betawi karena isi saya orang Betawi. Ya, anak saya ya karena lahir di Jakarta yang laki-laki, itulah situasi Betawi. Dan yang perempuan di Bandung, ya kami dapat jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kekuatan Tuhan itu, Dia berikan anaknya Yesus. Makanya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya bangga memiliki Tuhan dalam hidup saya. Ya kami, ya saya dengan empok saya ini yang sangat luar biasa. Ya kami mengalami Tuhan. Ya saya juga banyak terinspirasi dari suami beliau, Bapak Junaidi Salat almarhum. Ya dari pesan-pesan beliau, ya kami banyak interaksi, saya banyak ketemu dengan Bapak Junaidi Salat, ya di pelayanannya beliau di Raden Saleh kami selalu bertemu. Jadi saya terkesan banyak hal terhadap Bapak Junaidi Salat yang mencintai Betawi, yang mencintai orang-orang Jakarta, karena beliau cukup lama tinggal di Jakarta. Kebetulan suami beliau dulunya bintang film, ya, Junaidi Salat. Ali Topan anak jalanan. Saya lihat video-videonya. Ya, dan menjadi anak Tuhan, ya, dan melayani Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Ya, tidak kebetulan istrinya beliau ada di hadapan saya, ya, kami bersama-sama kami berjumpa inilah karena kasih Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ya. Ngomong-ngomong, jadi Pak Aliyudin sudah berapa tahun ikut Yesus? Ya, saya percaya Tuhan tahun 91, 92. Berarti kurang lebih 30 tahun lamanya saya percaya dengan Tuhan. Luar biasa ya. 30 tahun saya tidak memunculkan diri, saya tidak tunjuk-tunjukkan dengan orang, tapi tetap saya membagikan kabar baik, kabar sukacita di banyak tempat, ya. Iya. Ya, di 5-6 bulan ini saya banyak bicara di YouTube, ya, YouTube A, YouTube B, YouTube C, banyak YouTube. Jadi saudara-saudara kekasih bisa melihat apa yang saya lakukan. Ya, saya tidak melakukan yang negatif, saya tidak melakukan yang jahat. Saya berusaha melakukan yang dikehendaki Allah, yang dimaui Tuhan itu. Apa yang dimaui Tuhan? Tuhan katakan pergi, beritakan kabar baik itu, beritakan Injil itu ke seluruh segala bangsa, baptis mereka, ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah yang saya lakukan. Saya pergi, ya, saya tertolak di Aceh.
saya pergi ke tempat yang lain. Ya, boleh dikatakan saya tidak banyak melakukan banyak hal di Jakarta. Saya pergi ke tempat lain. Indonesia sangat luas. Saya bisa datang ke Sulawesi, saya bisa datang ke Kalimantan, saya bisa datang ke Sumatera, saya bisa datang ke mana-mana. Saya ada di Malaysia, Malaysia Barat, Malaysia Timur, kadang saya ada di Singapura, kadang saya ada di Thailand, di Bangkok. Wow. Tahun lalu saya ada di Manila, di Filipina. Kadang ada di Papua Nugini, kadang ada di Dili, Timur Leste. Ya, Tuhan baik. Luar biasa. Beberapa tahun yang lalu Tuhan kirim saya ke Los Angeles, Texas, Wow. Iowa, Kansas, Dallas, Boston, California. Saya ada di mana-mana. Mantap. Jadi Luar saya biasa. memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita itu. Iya Pak, selagi waktu masih ada, selagi masih siang, kita Amin. dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Amin, amin, Ya, amin. kita lakukan ya. Ya. Firman Tuhan katakan ke segala makhluk. Nah, di rumah ada anjing, bila perlu anjing lo tuh di injilin ya. Istilahnya begitu. Itu artinya Injil tuh Kabar sangat baik, dalam. ya, sangat dalam, ya. Sangat dalam dan harus diberitakan gitu. Ya, jadi saudaraku, luar biasa Pak Aliudin ini sudah dipakai Tuhan, sampai bahkan pelayanan beliau tidak pandang suku ya, tetapi mereka jalanin walaupun dengan jalan yang berbatu-batu, berkelok-kelok, kadang makan, kadang enggak ya Pak ya. Tapi hati dia sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Dan pekerjaan Tuhan tidak ada yang membatasi, kecuali nanti tiba saatnya, waktunya Tuhan sudah pulang ya. Tapi Amin, selagi kita amin. masih ada kesempatan untuk Ya. berkarya, Ya. untuk memberitakan kabar baik, ayo Amin. sama-sama ya. Wow, luar biasa Pak, saya sangat diberkati sekali. Pemirsa dimanapun berada pun juga pasti diberkati ya lewat kesaksian ini. Kita punya semangat, Amin. jangan loyo ya. Kalau kita sudah dari Kristen dari kecil, bahkan dari keturunan sudah mengecap banyak firman Tuhan, tapi nggak semangat, wah hati-hati ya, jangan sampai kita endingnya nggak tercatat nama kita. Tetapi saudara kita ini luar biasa, Ya. mengalami aniaya, mengalami macam-macam ya, cemooh dan Cemoohan, sebagainya caci ya, maki, cacian, iya. bahkan diusir ya. Hmm. Tetapi semangat beliau luar biasa untuk Tuhan, bekerja terus di ladangnya Tuhan, Amin. mengalir seperti air yang mengalir ya. Jerilah kita di ladang Tuhan, tidak pernah sia-sia. Baik, terima kasih banyak Pak Aliudin. Ya, Tuhan Yesus ya. memberkati. Terima Sudah kasih membagi Mpokku yang berkat. luar biasa. Nanti lain waktu kita jumpa lagi. Amin. Doa dan harapan saya tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yes. Yesus memberkati. Amin. Kalau hidup kagak ada pengharapan, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau masa depan kita rasa surem, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau hidup rasanya bebannya berat, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau ada masalah jalannya buntu, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, sayang banget dah kalau kagak mau percaya. Tuhan Yesus bilang Dia datang untuk kasih hidup sama manusia, dan setiap orang yang percaya dapat hidup yang berkelimpahan. Haleluya.
Kalau hidup kagak ada pengharapan, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau masa depan kita rasa surem, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau hidup rasanya bebannya berat, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Kalau ada masalah jalannya buntu, nyok kita dateng ame Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Tuhan Yesus itu terang dunia. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Tuhan Yesus sayang banget ame kita. Tuhan Yesus kasihnya luar biasa. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Dia datang buat tolong kita semua. Sayang disayang, kalau kagak mau percaya. Kalau kagak mau percaya. Kalau kagak mau percaya.